Tumakninah dalam setiap rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tumakninah ketika salat. Sebelum membahas rukun-rukun salat setelah membaca surat, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang satu rukun dalam salat yang sering dilupakan, yaitu tumakninah. 1. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun salat. Tumakninah ketika ruku' berarti tenang sejenak setelah ruku' sempurna. Tumakninah ketika sujud berarti tenang sejenak setelah sujud sempurna, dan seterusnya. 2. Tumakninah dalam setiap gerakan rukun salat merupakan bagian penting dalam salat yang wajib dilakukan. Jika tidak tumakninah, maka salatnya tidak sah. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya tumakninah, pertama, suatu ketika ada seseorang yang masuk masjid kemudian salat 2 rakaat. Seusai salat, orang ini menghampiri Nabi SAW yang saat itu berada di masjid. Ternyata Nabi menyuruh orang ini untuk mengulangi salatnya. Setelah diulangi, orang ini balik lagi dan disuruh mengulangi salatnya lagi. Ini berlangsung sampai 3 kali, kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya cara salat yang benar. Ternyata masalah utama yang menyebabkan salatnya dinilai batal adalah karena dia tidak tumakninah, dia bergerak ruku' dan sujud terlalu cepat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kedua, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah melihat ada orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujud ketika salat dan terlalu cepat. Setelah selesai ditegur oleh Hudzaifah, "Sudah berapa lama Anda salat semacam ini?" Orang ini menjawab, 40 tahun. Hudzaifah mengatakan, "Engkau tidak dihitung salat selama 40 tahun, karena salatnya batal." Kemudian Hudzaifah mengatakan, "Walau mitta wa anta tusalli hadhihi shalah, la mitta ala ghairi fitrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya, jika kamu mati dan model salatmu masih seperti ini, maka engkau mati bukan di atas fitrah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan An-Nasa'i. 3. Karena tumakninah hukumnya wajib, maka kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang salatnya terlalu cepat dan tidak tumakninah. Bermakmum di belakang orang yang salatnya cepat dan tidak tumakninah bisa menyebabkan salat kita batal dan wajib diulangi. 4. Jika secara tidak sengaja kita mendapatkan imam yang gerakannya terlalu cepat, maka kita harus memisahkan diri dari jamaah dan sholat sendirian. 5. Orang yang terlalu cepat sholatnya sehingga tidak tumakninah disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang mencuri ketika sholat. Nabi SAW bersabda, "Aswa'un nasi sariqah alladhi yasriku min salatih." Yang artinya, pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri salatnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana orang mencuri salatnya?" Beliau menjawab, "La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha." Yang artinya, dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Tabrani, Hakim, dan disahihkan Adz-Dzahabi. 6. Kita diajarkan untuk saling mengingatkan agar salat kita sempurna. Karena itu, jika kita menjumpai ada orang yang salatnya tidak tumakninah, maka kita harus mengingatkannya sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat. Karena jika dibiarkan, salat yang dia kerjakan bisa berstatus batal. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga sikap tumakninah dalam salat.